Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dan mempersiapkan materi-materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Dan semoga anak-anak juga di rumah sudah bangun tidur, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan buku-bukunya. Meskipun mendung, tetapi anak-anak di rumah tetap semangat belajarnya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita mempelajari tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran yang ke-6 ini adalah pembelajaran terakhir dari subtema 1 dengan materinya menulis kembali dongeng yang didengar. Bunyi panjang dan pendek, lalu pecahan. Ayo kita lihat sama-sama materinya. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya menulis kembali dongeng yang didengar. Menulis kembali dongeng yang didengar itu mudah. Dengarkan dongeng dengan cermat dan teliti. Catatlah hal pokok seperti nama tokoh dan tempat. Lalu tulislah dongeng dengan bahasamu sendiri. Nah, saat anak-anak mendengarkan dongeng yang diceritakan oleh bapak dan ibu guru atau mama papamu di rumah, dengarkan dengan teliti, dengan cermat ya. Lalu anak-anak siapkan bukunya dan pensilnya. Lalu dalam cerita dongeng tersebut catatlah hal pokok. Hal pokok contohnya cerita apa yang diceritakan dalam dongeng tersebut. Nah, apa judulnya? Tentang apa? Nah, itu ya hal pokok. Lalu catat lagi seperti nama tokoh dan tempat. Tokoh dalam cerita itu contohnya Kancil dan Buaya. Nah, itu tokohnya. Lalu ada gajah. Kancil dalam cerita tersebut perannya sebagai apa? Apakah perannya antagonis, protagonis, atau tritagonis? Lalu buaya perannya sebagai apa? Apakah dia antagonis, protagonis, atau tritagonis? Dan gajah peran dalam cerita tersebut dia sebagai apa? Apakah antagonis, protagonis, atau tritagonis? Lalu tempat kejadiannya. Nah, tempat kejadiannya itu cerita Kancil dan Buaya itu di mana? Tentu tempatnya di hutan. Nah, di hutan. Itu namanya itu ya. Itu nama tokoh dan tempat dalam cerita dongeng. Kemudian setelah anak-anak sudah tahu tentang hal pokok, tokoh, dan tempatnya, maka anak-anak kembali menulis ulang cerita tersebut. Gunakanlah bahasamu secara sederhana ya, sederhana dan singkat saja. Tulis, ceritakan dari awal sampai akhir dongeng tersebut dengan bahasa dan kalimatmu sendiri. Sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya. Bunyi panjang dan pendek. Bunyi selalu ada di sekitar kita. Terdapat dua jenis bunyi. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang terdengar panjang. Contohnya bunyi klakson kapal. Lalu sekarang bunyi pendek terdengar pendek. Contohnya bunyi lonceng. Nah, perbedaan antara bunyi panjang dan pendek ya. Bunyi klakson kapal, mobil, dan motor itu
panjang bunyinya. Sedangkan bunyi lonceng pendek. Sekali kita pukul maka dia berhenti berbunyi. Seperti itu, kita pukul 1 kali, bunyinya 1 kali. Sedangkan klakson jika kita membunyikannya, bunyinya sangat panjang ya. Saat panjang, anak-anak bisa mempraktekkan bunyikan klakson mobil atau motor di rumah. Anak-anak dengarkan dengan cermat bagaimana bunyinya. Lalu anak-anak praktekkan juga membunyikan lonceng. Nah, bagaimana bunyi lonceng? Apakah pendek bunyinya atau panjang? Seperti itu ya. Sekarang pelajaran matematika mengenai pecahan. Ayo mengingat kembali tentang pecahan. Pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, ini cara bacanya ya. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Sedangkan 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Lalu yang ketiga ini 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Seperti itu dan seterusnya ya. Nah, sekarang anak-anak boleh buka buku fokusnya atau LKS-nya tema 7 halaman 24. Silakan anak-anak kerjakan bagian 1 dan bagian 2 saja ya. Bagian 1 dan bagian 2 kerjakan langsung di buku fokusmu. Kerjakan dengan mandiri lalu langsung kumpulkan kalau selesai ya. Yang bagian 3 jangan dikerjakan. Yang dikerjakan hanya bagian 1 dan bagian 2. Halaman 24 dan 25. Karena yang nomor 5 bagian 2 itu ada di halaman 25. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.